terkait tugas critical appraisal yang disusun oleh saya sendiri Sofia Spanradipa dengan NIM 216132110. Di sini untuk tugas pertama, jawaban dari pertanyaannya yaitu yes, karena dijelaskan di jurnal itu terdapat cost dan effectiveness-nya yaitu duta sterit dan tam solusi, lalu ada juga comparison-nya yaitu nilai kuali, lalu ada viewpoint-nya yaitu berupa model perspektif Canadian Health System Payer. Lalu untuk checklist 2, di sini jawabannya yes, karena di jurnal itu terdapat intervensi. Dijelaskan intervensinya yaitu di sini ada tamsulosin 0,4 mg, dutasterid 0,5 mg atau kombinasi keduanya. Nah, di sini untuk checklist 3, jawabannya juga yes, di mana di sini dijelaskan menggunakan programmernya itu menggunakan Markov model di mana mengikuti cohort untuk PPH pasien laki-laki lebih dari 50 di sini menggunakan Markov proses. Lalu untuk checklist selanjutnya itu di checklist 4, pertanyaannya itu dijawab dengan yes juga. Di sini untuk subbab pertama itu dijelaskan secara rinci, lalu untuk subbab kedua itu hanya menggunakan perspektif sistem kesehatan Kanada saja, tidak dijelaskan terkait viewpoint yang lain. Lalu untuk subbab ketiga, di mana di sini hanya terdapat biaya operasional saja, tidak mencakup capital cost. Dimana biaya operasional di sini juga ada outcome berupa cost of drug treatment, cost of consultation, dan lain-lain. Lalu untuk checklist 5, checklist selanjutnya itu dijawab no, karena di jurnal ini itu untuk mendapatkan nilai kuali itu tidak dijelaskan secara rinci. Untuk cara mendapatkannya seperti apa, menggunakan rumus misalnya seperti utilitas dikali life years gain itu tidak dijelaskan pada jurnal ini. Lalu untuk checklist selanjutnya itu checklist 6, pertanyaannya itu dijawab dengan centang yes, di mana di sini terdapat secara rinci mengenai unit cost, mengenai incremental cost effectiveness ratio-nya itu berupa ISA. Terus di sini unit cost-nya itu diambil dari cost atau price menggunakan QEB dan Ontario, lalu ada other cost lain juga. Terus cost-nya itu termasuk dengan primary care atau hospital atau surgery cost, di mana ada AWR, TWRP, maintain healthcare. Lalu checklist selanjutnya itu ada checklist 7, di mana pertanyaan ini dijawab dengan yes. Di sini di jurnal terdapat penurunan nilai mata uang yang dijelaskan cost and outcome or discount at 5% per annum, di mana setiap 5 tahun itu nilai mata uang turun sebesar 5%. Lalu untuk checklist selanjutnya checklist 8, pertanyaannya itu dijawab dengan jawaban yes, di mana di sini terdapat data selisih atau incremental cost dan outcome serta data ISR merupakan incremental cost effectiveness ratio-nya. Dijelaskan secara rinci di jurnal ini. Untuk checklist selanjutnya itu checklist 9, di mana pertanyaannya itu dijawab dengan yes, karena di sini di jurnal dijelaskan terkait sensitivity analysis atau berupa probabilistic sensitivity analysis, di mana cost inputnya itu untuk deterministic modelnya dan value-nya itu variasi kurang lebih 20% untuk standar error dan utilitas juga kurang lebih 50% untuk standar error. Lalu untuk checklist terakhir yaitu checklist 10, di mana pertanyaannya itu dijawab secara yes, centang yes. Di sini untuk subbab dibahas satu persatu. Untuk subbab pertama yaitu apakah kesimpulannya itu didasarkan pada indeks atau rasio terhadap konsekuensi. Di sini jurnal menggunakan ISAR, lalu untuk indeks utama itu menggunakan kuali, menunjukkan bahwa terdapat kombinasi yang lebih cost efektif dibandingkan untuk terapi kombinasi lebih cost efektif dibandingkan monoterapi. Lalu sebab kedua, apakah hasil penelitian dibandingkan dengan studi lain? Jika ya, apa perbedaannya? Untuk membandingkan dengan studi lain, seperti di sini ada doxazosin dan finasteride, di mana menunjukkan bahwa terdapat cost efektif dengan ISAR per kuali, lalu konsisten dengan studi lain sehingga mendukung validitas temuan jurnal. Lalu yang sebab ketiga, apakah studi ini membahas generalisasi untuk kelompok pasien lain? Di sini perspektifnya hanya sistem kesehatan Kanada saja. Tidak ada pembahasan terkait sistem kesehatan lain atau kelompok pasien lain, sehingga memerlukan analisis tambahan untuk
menyesuaikan hasil selanjutnya. Lalu untuk subbab keempat itu ada apakah studi ini mempertimbangkan faktor penting lain, di mana di sini dibahas mulai efisiensi terapi kombinasi, mengurangi biaya resep dan penggunaan dua obat secara terpisah. Lalu tidak ada pembahasan lebih lanjut sehingga diperlukan untuk kajian lebih lanjut. Dan subbab terakhir itu apakah studi ini membahas implementasi atau kelayakan terhadap suatu program. Di sini di Juna menyebutkan bahwa fixed dose combination atau FDC itu lebih hemat biaya karena menghilangkan biaya resep ganda. Namun nggak ada pembahasan lebih rinci lagi di diskusinya. Lalu sehingga implementasi itu memerlukan evaluasi mendalam atau memerlukan analisis tambahan. Sehingga di kesimpulan akhir terhadap checklist 10 ini, jurnalnya layak digunakan sebagai dasar implementasi di Kanada atau nanti sistem kesehatan serupa di luar Kanada, tapi membutuhkan adaptasi untuk diterapkan di wilayah lain. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.